Bentar ya. Oke, sambil nunggu juga nih Kak Hindun, kita Oke. bisa lihat dokumentasi tahun lalu. Baik, Nah, ini kita musiknya mau di stop atau bagaimana? kita stop dulu boleh Kak Hindun? Stop dulu boleh, tunggu Oke. ya. Yuk sambil menunggu, ada nih dokumentasi tahun lalu kita pernah ngadain acara. Mungkin ada yang pernah ikutan juga ya Kak Hindun ya sama kita. Adakah yang pernah ikut acara di sini? Itu saya Kak. Saya kenal itu. Oh iya, kok aku nggak ada ya? Kayaknya Iya, di belakang deh. Masya Allah. Kangen ya kalau itu ya, senang ya kayaknya ya. Kita kumpul-kumpul bikin acara, Masya Allah. Iya, sip lah. Semangat ya di Sakura. Baik, kita mulai aja teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Sekali Adik, lagi nih kayaknya deh. boleh nih jawabnya. Ya, Jawabnya boleh biar dibuka dulu ya, soundnya ya. Boleh dibuka dulu ya biar tes suara. Mana suaramu? Kita sama-sama ya. Jawab. Kalau ada apa? Wajib loh menjawab salam teman-temannya biar kita semangat sama-sama ya. Kita diulangin ya salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat. Iya, kalau banyak dengar suara begitu kita jadinya ikut semangat juga ya. Baik, kita mulai saja ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa may yudlil lahu wa may yudlil fa hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Kita bikin yel-yel yuk. Alhamdulillah baik Kak. Baik, alhamdulillah ada yang jawab. Iya, seneng kalau ada yang jawab nih. Nggak apa-apa, dibuka aja moodnya. Kita biar interaksi aja ya, kayak kita ngobrol ya. Kita bikin yel-yel yuk. Yel-yelnya gimana ya? Aduh, dadakan. Ada yang punya ide mungkin? Ada yang punya ide? Boleh loh. Kita yel-yelnya begini aja ya. Gimana? Yang muda, yang keren. Yang muda yang keren begitu ya. Usul. Boleh nih kalau yang mau usul. Kalau yang mau usul boleh nih. Kak Tika, siapa yang muda? Saya. Siapa yang keren? Saya dan kita. Kamu. Gitu. Gitu. Jadi kalau ada yang kalau saya tanya bilang siapa yang muda? Saya gitu. Saya. Ekspresinya saya. Ayo digerakkan. Oh gitu. Saya. Oh baiklah. Siapa yang keren? Saya juga. Yang keren, saya dan kamu. Oh gitu. Ya boleh deh. Biar dapat kerennya sama-sama ya. Iya. Oke dibuka yuk sayang yuk itunya yuk. Suaranya dibuka ya biar kita sama-sama semangat. Gimana? Nanti kalau saya tanya siapa yang muda? Saya. Siapa yang keren? Saya dan kamu. Gitu ya. Tunggu dulu, masih ada yang di mute. Oh, ada yang di mute. Ayo. Kita gampang kok yel-yelnya. Ya, siap ya? Oke, 1, 2, 3. Siapa yang muda? Saya. Siapa yang keren? Saya dan kamu. Baik ya. Biarin ya. Kita ada narsis sedikit nggak apa-apa ya. Alhamdulillah teman-teman semua. Kita bergabung lagi nih di acara Sakura Muda nih. Masya Allah. Kita ketemu lagi nih.
walaupun dalam pandemi, tapi tetap semangat ya. Walaupun kita ketemunya cuma lewat Zoom, tapi tetap semangat, insya Allah. Iya, nggak mengurangi ya rasa kangen kita untuk ngumpul-ngumpul. Walaupun ketemunya lewat Zoom. Salawat dan salam ya kita haturkan kepada Rasulullah, kepada sahabat-sahabatnya, dan semoga kita sebagai umat-umatnya yang insya Allah terus semangat ya melaksanakan semua sunnah yang diajarkannya, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di akhirat nanti ya, insya Allah ya teman-teman. Kita buka yuk sama-sama yuk dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai ya acara ini dengan pembacaan tilawah, insya Allah. Kemudian tilawahnya akan dibacakan oleh Kak Erni. Waktu dan tempat dipersilahkan Kak Erni, yuk kita dengerin tilawahnya ya teman-teman. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'ala an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib wa man tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Maha benar Allah atas segala firman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih ya Kak Erni untuk tilawahnya, insya Allah. Kita yang mendengar spesial buat yang membacakan dan mendapatkan keberkahan ya, keberkahan yang melimpah. Dan semoga acara ini mendapatkan keberkahan dan kita memperoleh ilmu yang bermanfaat ya teman-teman, selain saudara yang bertambah. Baik, teman-teman, ini kita nih membuat acara ini nih karena kita lihat nih ya di masa pandemi ini nih teman-teman nih kita banyak melakukan sesuatu tuh di rumah, banyak keterbatasan ya yang kita jalani. Jadi kita udah susah untuk bertemu dengan teman-teman, kita susah untuk berkumpul, kita susah untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, sehingga yang tadinya kita bisa mengeluarkan, kita bisa mengeksplor kreativitas kita, akhirnya karena kondisi yang terbatas ini banyak yang membuat kita menjadi redup gitu, malah menjadi kebiasaan-kebiasaan kita jadi banyak yang terganggu. Iya, sekarang kita lebih seringnya rebahan, kita lebih sering diam di rumah, banyak aktivitas yang malah menjadi pasif. Karena itu nih akhirnya timbul nih teman-teman nih, ini gimana ya biar kita kembali semangat ya, walaupun kondisinya seperti ini, kita tetap semangat, kita harus kembali bisa menimbulkan semangat kita yang sudah lama ya, hampir setahun ya kita masih kondisi begini. Jadi itu nih teman-teman yang buat kita gimana caranya nih supaya teman-teman kita nih bisa kembali semangat, bisa kembali aktif. Sehingga kita membuat webinar ini, semoga teman-teman nanti sesudah acara ini
jadi tergugah. Oh iya, walaupun kondisi seperti ini, kita nggak boleh nih terus-terusan mengikuti keinginan kita yang pengen rebahan aja, kondisinya yang seperti ini. Baik, itu ya latar belakang kita membuat acara ini. Semoga kita sama-sama bisa sharing ya teman-teman. Kita ngobrol aja, oke? Jadi kalau memang ada yang mau diomongin nggak apa-apa, raise hand kita boleh kok nanti ngomong. Dan jangan takut ya, di sini kita sama-sama ngobrol. Semangat karena nanti ada door prize-nya. Ayo, ada door prize pulsa, juga ada door prize Stephen. Stephen itu tes kemampuan belajar. Jadi kita minat kita tuh nanti kita akan lihat. Itu bagus loh kawan-kawan tesnya. Baik ya, kita mulai aja teman-teman ya. Karena waktunya juga sudah berlanjut. Kita udah nggak sabar nih, mau denger nih apa sih yang mau disampaikan sama pembicara kita nih. Oke ya, siap ya. Kita panggil nih Kak Hindun, pembicara kita nih yang pertama nih. Apa sih mau di-share sama Kak Hindun? Semoga bisa menambah kita semangat. Silahkan Kak Hindun nih, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Tika. Oke. Saya di sini hanya mau sharing saja dengan senang hati. Coba dibuka mic-nya dong. Saya mau ucap salam. Kita mau cek suara. Kalau ada video yang masih tertutup boleh juga dibuka. Oke deh. Ya. Kita tunggu dulu. Masih ada yang di mute. Ada juga yang masih tertutup videonya. Oke, baik. Saya akan mulai. Kita rileks saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, narsis sedikit boleh ya. Kayaknya kalau dilihat di sini saya yang paling narsis ini, karena yang paling besar di kepala. Baik, oke. Seperti tadi Kak Tika sampaikan, Kak Tika kasih tahu tadi yel-yel di awal, coba kita guncangkan dunia maya. Kalau kita bertemu langsung, pastinya kita lebih seru ya. Tapi karena kondisi kita belum bisa bertemu, berjumpa dengan tatap muka secara langsung, kita tetap semangat walaupun lewat Zoom. Oke, kalau saya tanya mana semangatmu? Ini dia. Oke, coba ya. Mana semangatmu? Ini dia. Siapa yang muda? Saya. Siapa yang keren? Saya. Dan kamu. Pakai dan ya. Iya, ya ulang Kak. Kita coba lagi ya. Ya, kalau dia diam saja berarti dia nggak keren dong. Kalau dia nggak ikutan berarti dia nggak muda dong. Ya. Jadi yang muda yang keren pasti ikut juga. Oke. Siapa yang muda? Saya. Siapa yang keren? Saya dan kamu. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu sama-sama. dong buat kita semua. Oke, baik. Sebelum saya berbicara dengan teman-teman semuanya, coba kita mau relax saja ya. Kita mau game dulu deh sebentar. Tapi kalau di HP atau di laptop, saya akan share polling. Silakan boleh diisi. Ini hanya apa ya? Untuk sesuatu yang bisa kita lakukan saja sih, nggak ada benar, nggak ada salah. Oke, nanti boleh dipilih, boleh A, B, atau C. Siap ya? Apakah bisa terlihat di teman-teman semuanya? Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, boleh dipilih ya, boleh A, B, C. Nanti kalau sudah selesai sampai nomor 5 boleh di-submit. Kalau co-host mungkin nggak terlihat. Terlihat nggak? Yang co-host. Terlihat, oke. Terlihat hasilnya. Woi, ayo silahkan mengisi.
Oke, sudah 100%, belum 100%. Saya sudah, Kak. Sudah, baiklah. Kalau sudah, terima kasih. Sekarang kita mau lihat. Nanti boleh komen ya kakak-kakak yang lain. Oke, saya share hasilnya. Nanti bisa dilihat apa sih yang selama ini atau yang tadi diisi. Oke, share result. Jreng. Apakah terlihat? Terlihat. Oke, dengan senang hati perasaannya hari ini sebagian besar itu senang. Ada yang sedih, semoga hari ini dengan bertemu teman-teman, bertemu dengan kita semua menjadi semakin happy, sedihnya hilang. Oke. Nah, terus yang kedua, apa yang sering kamu lakukan di masa pandemi? Oke. Tunggu. Wow, ini kalau kita lihat ya, bantu orang tua yang positif, main HP, sosmed, baca buku semuanya positif. Cuma harus dibatasin ya, ternyata banyak yang main HP atau sosmed. Tapi saya yakin di sini para teman-teman semuanya main HP yang pasti yang positif ya, untuk mencari inspirasi, untuk mencari sesuatu yang bisa membuat diri masing-masing semakin lebih baik pastinya. Setuju nggak? Yang ketiga, apakah kamu setiap hari membaca Al-Quran? Alhamdulillah, sebagian besar sudah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran, sebagaimana kita pernah tahu ya, akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Oke, ada yang belum, semoga nanti bisa semakin lebih baik. Ada yang kadang-kadang, semoga menjadi lebih sering. Oke, sekarang kita lihat kenapa kamu ikut acara ini. Oke. Ada yang diajak teman good karena mengajak kepada kebaikan itu adalah sama-sama mendapatkan pahala dan bahkan lebih baik. Alhamdulillah ya, good job, keren. Disuruh orang tua, ada juga yang awalnya disuruh orang tua, tapi selanjutnya saya yakin tidak akan disuruh orang tua lagi, saya akan ikut dengan sendirinya. Setuju? Kemauan sendiri, wow, subhanallah, ternyata banyak juga yang atas kemauan sendiri. Ternyata teman-teman semuanya banyak yang ingin lebih maju, lebih baik lagi. Terus apa motivasinya? Supaya menjadi lebih baik, supaya orang tua senang? Oh, nggak ada, karena atas kemauan sendiri ya, jadi bukan karena orang tua. Mengisi waktu kosong, keren juga, waktu kosong digunakan untuk hal-hal yang lebih baik. Wah, keren sekali. Bagaimana menurut Kak Tika? Atas undangan teman-teman semuanya? Iya, Masya Allah, Kak. Iya, betul. Itu jadinya kita jadi tahu ya, Kak, bagaimana nih teman-teman motivasinya nih. Mudah-mudahan ya, semuanya baik insya Allah ya, Kak Hindun. Pastinya dong. Mantap. Wow, Iya. keren, subhanallah. Apalagi kalau kita ketemu langsung ya pasti lebih seru lagi. Iya, Baik, benar saya ya. di sini akan sharing saja. Tidak ada yang sesuatu yang baru mungkin ya, yang selama ini mungkin teman-teman sudah tahu dan sudah bahkan mungkin ada yang lebih tahu duluan. Saya mungkin reminder saja buat kita semuanya. Oke deh, saya akan masuk memulai dari yang awal. Oke, tahan dulu. Oke. Nah, kalau tadi sudah kita tahu tentang polling, apa yang dirasakan teman-teman semuanya. Sekarang yang kita bahas di sini selama masa pandemi. Kita mungkin semuanya tidak terbayangkan semua ini akan terjadi gitu ya. Yang dulu mungkin teman-teman punya rencananya 1, 2, 3 bahkan lebih banyak. Dengan kondisi seperti ini, wow, apa yang bisa aku pikirkan, apa yang bisa aku lakukan. Pastinya berbeda-beda ya. Ketika saat masa pandemi dirasakan oleh kita, pastinya juga perasaan kita berbeda-beda. Tergantung orang yang menyikapinya. Ada yang cemas, ada yang kecewa, ada yang bosan, pastinya.
Kenapa semua ini bisa terjadi? Ya, aku biasanya bisa main sama teman-teman, biasanya bisa jalan bareng, karena kondisi seperti ini, jadi nggak bisa lagi. Awal-awal mungkin kita bisa ikut sesuai dengan kondisi yang terjadi, tapi lama-lama saya yakin pasti akan cemas dan bosan. Jadi pinginnya keluar seperti itu ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah semua akan baik-baik saja? Pasti akan ada masalah yang terjadi. Masalahnya apa? Di sini bukan sesuatu masalah yang baru sepertinya ya. Jadi masalah yang sudah pernah ada akan menjadi semakin terlihat. Kalau di rumah sepertinya ya, saya menyoroti di rumah karena saya juga punya anak remaja gitu ya. Jadi memburuknya masalah yang sudah ada. Masalah yang sudah ada semakin meningkat terutama kepada orang tua. Nah, bisa jadi namanya orang tua juga berbeda-beda ya. Kalau selama ini adik-adik mungkin teman-teman semuanya ada masalah sama orang tua, oh mendingan gue keluar rumah deh daripada di rumah bosen gitu ya. Tapi karena kondisi seperti ini, kita mau nggak mau ada di rumah. Permasalahan timbul, mungkin orang tua yang tadinya biasa-biasa saja saat kita keluar, jadinya apa ya, pas lihat, ini anak kenapa ya di rumah mainnya HP terus, nggak bisa lepas dari HP, pagi HP, siang HP, malam HP, nggak ada yang bantu orang tua. Bisa jadi ada orang tua yang seperti itu. Sedangkan anaknya sendiri, kan aku maunya seperti ini gitu ya. Itulah permasalahan yang bisa jadi dihadapi oleh kita semuanya. Ada juga sih yang nggak dihadapi, pasti berbeda-beda ya. Selanjutnya apalagi ya masalah yang bisa terjadi? Oke, saya coba enter. Jreng. Terbatasnya aktivitas fisik. Wow, masa remaja adalah masa yang menyenangkan. Jadi teringat waktu remaja. Betul nggak kakak-kakak semuanya? Oke. Ya, kalau di sekolah kita bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bermain bareng gitu ya. Yang biasanya ada olahraga bersama, bisa narsis foto bersama-sama, tapi sekarang nggak bisa lagi. Bisa ngobrol di kantin sama teman-teman, tapi sekarang nggak bisa. Pastinya ada rasa sendiri yang dirasakan. Aku sebenarnya mau sih, tapi kondisi seperti ini nggak bisa. Kalau kemarin-kemarin seperti itu ya, kalau sekarang sih mungkin sudah agak longgar, bisa jadi sudah mulai bisa bertemu walaupun tidak seintens yang dulu sebelum terjadi masa pandemi gitu ya. Saya yakin pasti semuanya akan rindu hal-hal seperti ini. Iya, Bisa benar, olahraga Kak. bareng, bisa foto bersama, bisa ngobrol di kantin bersama-sama. Oke. Nah, ada juga pertemanan online tetap tidak bisa menggantikan dengan tatap muka. Siapa yang setuju? Saya. Oh iya. Benar, Kenapa? Kak. Karena kita terbatas ya. Bisa jadi kita chatting sama teman, nanti bahasa chatting dengan bahasa langsung pasti berbeda. Kalau bahasa chatting, orang bisa menafsirkan sesuatu yang berbeda-beda. Tapi kalau kita bicara langsung, jadi ada miskomunikasi, bisa terselesaikan dengan langsung. Betulkah seperti itu? Iya, Atau betul. adik-adik ada punya teman-teman, ada yang punya pendapat yang lain? Boleh loh. Silakan, boleh ada yang punya pendapat lain, boleh resen, boleh juga langsung menyampaikan. Kak Tika punya door prize? Ada, Kak, boleh, Kak. Boleh, Kak. Ya, ada yang punya pendapat lain atau ada yang dirasakan selama masa pandemi? Silahkan, boleh saya kasih waktu kesempatan. Katika boleh bantu lihat siapakah yang sudah siap untuk berbicara? Ya, bentar ya. Oke. Adakah? Ada. Belum ada, Kak, biasanya masih malu-malu nih, Kak. Oke, kita tunggu. Iya. Ya. Baik, tidak apa-apa. Ayo loh, ada door prize-nya loh saya. Door prize-nya pulsa. Pulsa lumayan loh.
Oke, dari saya sih nggak banyak yang saya share ya. Kita lebih banyak diskusi saja. Mungkin ada yang punya pengalaman selama masa pandemi apa yang dirasakan dari awal sampai sekarang. Boleh silakan. Ada yang mau untuk menyampaikan? Ayo, ayo jangan malu-malu. Boleh kok cerita aja. Gimana rasanya? Apakah tadi yang dirasakan sama seperti teman-teman semuanya saat-saat masa pandemi? Yang bosan, yang kecewa, pengennya Iya. keluar. Oh ya, sudah ada audiens, sudah ada teman kita yang mau bicara, silakan. Catat ya buat door prize-nya. Jreng, silakan, Ken. Kalau saya sih apa namanya? Itu terjadi sama di nyatanya gitu, di kehidupan saya itu seperti itu. Oke. Ada Banyak lagi? main HP iya, tapi bantuin orang tua juga iya, Jadi seimbang ya? seimbang. Oke, Cuma keren. memang karena aktivitas jarang kan, nggak ada aktivitas lain, jadi ya kelihatannya kebanyakan main HP, megang HP terus. Heeh. Karena tugasnya juga lewat HP, Kak. Betul, Iya. iya. Sekarang kita apapun memang lewat HP, nggak masalah. Memang kita di setiap hari seperti itu ya. Intinya sih yang baik-baik. Oke. Ada lagi yang akan disampaikan? Enggak, itu aja. Oke, Mungkin terima dari kakak-kakak yang lain. kasih. Iya, Baik, nah, applause Iya. dong buat nambahin. Niken. Iya, makasih nih Ken. Makasih ya. Iya, Oke, sama-sama. selanjutnya ada lagi kah yang mau bicara? Ayo, boleh. Yang lainnya ditunggu loh. Oh, ada yang lewat chat. Sulit juga kah untuk mendapatkan teman? Siapakah ini? Yasmin, Kak. Jasmine, coba dicari fotonya Jasmine di sini. Dia tutup. Tertutup, kita nggak bisa spotlight kalau tertutup. Oke. Ada yang bisa bantu? Yang lain, boleh chat. Ya, ada yang bisa bantu kenapa sulit mendapatkan teman baru? Iya, Kak. Ini pengalaman ya, Kak. Apalagi buat yang baru masuk nih, Kak, sekolah, Kak. Kita Betul sekali. masuk sekolah baru, belum dapat teman baru, Kak. Udah belum kenalan sama yang lain, kemudian udah sebentar lagi mau naik kelas. Sedangkan kita belum kenal, Kak, sama teman-temannya. Aduh, kasihan banget ya. Iya. Jadinya buat kumpul juga sama teman-teman yang sudah lama juga susah ya, Kak. Iya, tapi pastinya sih saya yakin semuanya walaupun tidak mendapat teman yang baru, dia tetap semangat kok untuk hal-hal yang positif. Betul nggak, Kak Tika? Benar, dan banyak kok yang bisa kita lakukan ya, walaupun kita harus menyemangati diri sendiri, nggak boleh kalah dengan kondisi yang seperti ini. Iya. Oke, itu dari Kak Tika. Kalau dari teman-teman semuanya apa dong? Adakah? Silakan, boleh yang mau bicara. Door prize masih banyak. Oh iya, jangan malu-malu teman-teman. Kita sharing aja. Baik, sepertinya belum ada ya. Kalau belum ada, kita coba kita ambil hal-hal positif dari video yang akan saya putar. Walaupun video ini sudah 2 tahun yang lalu sepertinya, tapi untuk kalimat atau kata-kata yang bisa kita ambil akan akan bisa kita ambil kapanpun dan dimanapun. Baik, ini dia videonya. Sebentar saya cari dulu ya. Apakah sudah terbuka? Bentar ya. Tunggu dulu. Nah, kita ambil dari hal-hal yang positifnya. Berulang-ulang, tapi ingin mengharapkan hasil yang berbeda. Suatu
kebodohan bila kamu menganggap kamu masih punya banyak waktu. Nanti sajalah, itu bisa diatur kok. Gampanglah itu. Dan berbagai macam alasan, dan alasan yang dibuat itu hanya karena kamu malas. Semua orang punya hak untuk sukses. Banyak loh orang miskin yang bisa sukses. Banyak juga orang yang jelek itu bisa sukses. Bahkan orang cacat bisa sukses pun banyak. Yang belum pernah saya dengar adalah orang malas yang jadi sukses. Malas-malasan di tempat tidur, pegang handphone seharian hanya untuk stalking media sosial berulang-ulang, scroll ke bawah, terus tutup lagi, berapa menit kemudian buka lagi, scroll lagi. Begitu terus selama berjam-jam. Besoknya adat itu, kebiasaan itu diulang lagi, terus-menerus, begitu terus. Sehingga banyak hal yang harusnya menjadi prioritas menjadi terabaikan. Dengan waktu 24 jam dan waktu tidur yang ideal sekitar 8 jam, berarti waktumu tinggal 16 jam satu hari. Rebahan dan malas-malasan 3 jam. Buka media sosial taruhlah sekitar 4 jam. Pacaran ya 5 jam. Nongkrong dengan teman-teman 3 jam. Berjam-jam waktumu habis untuk nonton drama Korea dan nonton hal-hal yang tidak ada faedahnya sama sekali. Waktu 16 jammu itu habis begitu saja. Dan kamu berharap akan sukses. Tanpa kamu sadari, kamu sebenarnya membuang banyak waktu. Memang waktu itu gratis, tapi sekali kamu buang waktu itu, dia tidak akan pernah kembali. Waktu yang kamu pakai buat rebahan, nongkrong, buka media sosial hanya untuk hal yang tidak penting, pacaran, dugem, karaoke, nonton drama Korea, main game, itu tidak akan pernah kembali. Bukannya tidak boleh, boleh-boleh saja, tapi ada dosisnya. Katanya pengen sukses dan ingin orang tua bangga. Katanya pengen cepat selesai kuliah dan mau buka usaha. Katanya ingin bekerja di perusahaan besar dengan penghasilan yang bagus. Katanya mau menghajikan orang tua dengan uang sendiri. Tapi yang kamu lakukan tidak mencerminkan apa yang kamu omongkan. Jauh panggang daripada api. Tidak usah melihat orang lain dengan segala fasilitasnya. Fokus untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Tantang dirimu untuk bangun dari rebahanmu. Tunda nongkrongmu. Tahan dirimu dari media sosial, nonton drama Korea atau tayangan-tayangan yang tidak ada faedahnya sama sekali. Jangan banyak baper dan selalu beralasan. Karena hal yang besar didapat karena kita bisa menyelesaikan hal-hal yang kecil. Langkah 1000 mil di depan tetap harus dimulai dari langkah pertama. Saya sangat menaruh hormat dan respek kepada orang-orang yang masih sekolah dan kuliah tapi sudah bisa untuk berpenghasilan sendiri. Tapi pesan saya cuma satu, jangan lupakan pendidikanmu. Jangan karena hanya bisnismu kamu melupakan pendidikanmu. Karena pendidikan adalah impian nomor satunya orang tua. Memang susah, kadang keteteran, tapi kalian sudah lebih baik daripada anak muda yang lain yang cuma jadi benalu kehidupan. Bagi kamu yang lahir dari keluarga miskin, sangat tidak pantas bila kamu sudah tahu miskin, tapi kamu masih bermalas-malasan. Maaf, bahasa saya kali ini memang agak keras. Karena saya paling benci melihat orang yang lahir dengan keluarga miskin, tapi kerjanya suka bermalas-malasan dan suka mengeluh. Dan parahnya lagi, ada orang yang lahir dari keluarga miskin, orang tuanya sudah berusaha sekali supaya dia bisa kuliah, tapi dia menyia-nyiakan waktunya untuk hal yang tidak jelas. Nongkrongmu, pacaranmu, karaokemu, ngegamemu, dugemmu, itu bisa menyakiti hati orang tuamu yang sudah berusaha keras untuk mencari uang demi kamu bisa sekolah dan kuliah. Kalau sudah tahu miskin, sadar dirilah. Bantulah orang tuamu dengan mencari income tambahan agar kuliahmu tidak mandek di tengah jalan. Karena zaman sekarang ini lebih mudah mencari uang daripada mencari pekerjaan. Gimana caranya, Pak? Tanya, keluar dan tanyakan, jangan hanya rebahan. Browsing, pergunakan kuotamu, jangan hanya nonton untuk hal-hal yang tidak jelas. Belajarlah lebih giat daripada orang lain. Bekerjalah lebih keras daripada orang lain. Gunakan waktumu untuk belajar. Perbanyak ibadahmu. Kalau kamu mau sukses, tahan semua hal-hal dan keinginan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalau kamu mau sukses, kamu harus berani keluar dari zona nyamanmu. Sebelum kamu mampu bersinar menerangi orang lain layaknya matahari, kamu harus siap terbakar dan mampu bertahan. Semua butuh pengorbanan, semua butuh usaha, dan yang namanya berkorban pasti mengalami rasa sakit. Jangan hidup untuk mengikuti air mengalir, karena yang mengikuti air mengalir hanyalah kotoran dan ikan mati.
Hari ini kita sudah masuk di penghujung tahun 2019. Coba lihat dirimu, sudah sejauh apa usaha yang kamu lakukan tahun ini? Mau bikin resolusi yang sama dengan apa yang kamu buat di penghujung tahun 2018? Apa kamu nggak malu? Nggak apa-apa kamu malas sekarang. Nggak apa-apa masa mudamu diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak masalah. Tapi pesan saya cuma satu. Kamu jaga kesehatan dan jangan sampai sakit. Karena saat tua nanti kamu akan dipaksa kerja keras karena kemalasanmu di masa muda. Hidup itu pilihan. Bekerja keras sekarang dan menikmati hasilnya nanti. Atau bermalas-malasan sekarang dan menikmati kemiskinanmu nanti. Selamat memilih. Terima kasih. Nah, itu dia. Jadi terinspirasi Yo. pastinya ya. Jadi semangat, Kak. Wow. Masya Allah, bagus banget, Kak, itu videonya. Iya, bener ya. Lebih baik kita masa muda ini diisi untuk kerja keras, ya. Karena Betul waktu nggak kembali ya, Kak. Betul, Kak Tika. Nah, untuk sesuatu yang akan lebih, pastinya kita akan lebih mendapatkan hal-hal yang seperti planning, yang kedepannya seperti apa ya, nanti Betul, akan Kak. dipadu oleh Kak Firda Disampaikan, pastinya iya ya. benar. Benar, Kak. Heeh. Nanti Kak Firda akan mengajak sharing ya, teman-teman ya. Bagaimana sih kita untuk membuat mimpi-mimpi kita gitu, supaya kita bisa menerapkan apa yang kita inginkan. Jadi langkah-langkah, step-stepnya. Begitu ya, Kak ya? Betul. Nah, sebelum dengan Kak Firda, saya mau ini dulu ya Kak, apa namanya, kesimpulan dari yang tadi dulu. Tadi Oh, kalau baik, Kak. kita lihat videonya, sepertinya jadi kita lebih semangat lagi ya. Oh, Iya. ternyata aku harus lebih baik. Kalau kita tadi yang saya ambil ya, malas tidak akan bisa menjadi sukses, betul nggak? Tapi orang miskin bisa jadi sukses, betul? Betul. Kalau Nah, dia ini nggak malas ya, Kak. Oke, betul. Oke. Dari yang tadi di video atau yang tadi kita diskusikan di awal ya. Jadi mungkin ada rasa cemas, ada rasa macam-macam yang dirasakan oleh kita semuanya. Ingat di sini ya, kecemasan adalah fungsi sehat yang mengingatkan diri sendiri akan ancaman. Jadi keadaan tersebut dapat membantu Anda mengambil tindakan untuk melindungi diri sendiri. Jadi dari kecemasan itu kita bisa mengantisipasi apa yang akan aku lakukan, apa yang akan selanjutnya bisa diterapkan seperti itu ya. Jadi bukan hanya cemas, tapi diharapkan bisa mengambil tindakan-tindakan yang akan lebih baik lagi, yang lebih positif untuk diri kita masing-masing. Kuncinya jangan terlarut dalam kecemasan sampai akhirnya mengalami tekanan yang mengganggu kestabilan kesehatan mental. Fokus pada diri sendiri untuk tetap produktif adalah hal baik untuk menjaga kesehatan mental remaja. Beberapa hal yang bisa dilakukan, bisa baca buku, browsing internet untuk informasi-informasi yang baru. Kalau tadi di video, gunakan kuotamu untuk mencari hal-hal yang bermanfaat. Seperti itu dari saya. Nanti lebih serunya akan disampaikan oleh Kak Firda. Terima kasih dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya Kak Hindun, Masya Allah. Gimana teman-teman? Jadi itu ya, jadi minimal kalau aku kesentil loh, beneran loh, bahwa kita nih nggak boleh nurutin rasa males kita. Kalau kita terusin nih, kita masih mau rebahan aja, kita masih nggak mau bergerak, kita masih mager. Sedangkan waktu itu terus berjalan, bener loh. Kita harus semangat, karena dari langkah yang kecil, dari langkah kemauan kita untuk melakukan sesuatu yang kecil, itu akan membuat dampak nanti ke depan. Ya, benar, Masya Allah. Makasih ya Kak Hindun buat ilmunya. Mudah-mudahan kita jadi lebih positif dalam hidup ini. Ya, baik teman-teman, kita di sini insya Allah ada namanya tes Stephen. Jadi Stephen itu teman-teman adalah kemampuan untuk bakat ya, mengetahui bakat kita. Sekarang kita dengar ya sedikit dari pihak Stephen, dan insya Allah nanti kita dengar dari Kak Puji ya. Mudah-mudahan Kak Puji udah bergabung sama kita ya. Kak Puji, assalamualaikum Kak Puji.
Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak Puji, ahlan wa sahlan nih Kak Puji. Ya Allah bergabung. Terima kasih ya sudah mau